Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya, ini nantinya terkait dengan at-tasarrufat an-nabawiyah atau peran-peran kenabian sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qarafi, kemudian siapa lagi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain sebagainya ya. Ini bagaimana nanti peran Nabi ya, apakah sebagai Rasul, sebagai Qadhi, sebagai Hakim, sebagai Mufti, sebagai pemimpin atau sebagai orang biasa ya. Di dalam riwayat Sahih Muslim ada hadis ya yang berkaitan dengan pertanian, yaitu yang mana Nabi bersabda ya, antum a'lamu bi amri dunyakum, ya, artinya kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Hadis ini mempunyai sababul urud yang khas ya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lewat di antara petani yang sedang ini mengawinkan serbuk bunga jantan ke butik kurma betina. Kemudian Rasulullah berkomentar bahwa jika misalnya itu tidak dilakukan ya, kawin serbuk itu, maka kurma kalian akan menjadi baik. Nah, ini kan kemudian para petani itu, sahabat itu kemudian, Nabi sudah berkata seperti itu, maka kita tidak perlu lagi mengawinkan kurma itu. Padahal tradisi mengawinkan serbuk bunga ini kan sudah berjalan lama ya, tidak hanya di kurma saja, nanti juga kita di Indonesia ada salak ya yang harus dikawinkan ya, kemudian apalagi ya, jadi pohon-pohon yang itu dia punya pohon betina dan pohon jantan. Nah, kemudian setelah itu Nabi lewat ke petani tadi ya, yang sudah tidak melakukan kawin serbuk bunga itu, kemudian menegur para petani, loh, kurmanya kenapa ini? Kan kurmanya ternyata tidak berbuah, tidak jadi ya. Kemudian sahabat yang menjadi petani itu melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ketika tidak mengawinkan serbuk itu maka kurmanya tidak jadi ya. Semua bunganya itu rontok ya, jatuh, jadi gagal panen ya. Kemudian Nabi berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah, dengan adanya sabda Nabi ini maka atau tasarrufat an-nabawiyah ya, peran Nabi dalam hal ini nih tidak sebagai qadhi ya, sebagai hakim, tidak sebagai mufti ya, tidak memberikan saran, tetapi maksudnya saran fatwa itu ya, tetapi hanya sebagai manusia biasa ya, dengan pengalaman Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi itu kan kalau berdagang ya punya pengalaman, tapi kalau pertanian kan belum ada ya data tentang itu. Kalau mengembala kambing mungkin ya beliau Kanjeng Nabi sudah banyak pengalaman ya. Oleh karena itu kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah, ini kan bahwa peran Nabi ini sebagai manusia biasa ya, dan itu kemudian diserahkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, apalagi ini kaitannya dengan hal-hal yang bersifat dunia ya, yang sebab akibat itu ya, pertanian, kemudian industri ya, kemudian apalagi perikanan. Ini kan Kanjeng Nabi tidak bersentuhan langsung ya, tidak punya pengalaman di dalam bidang tersebut itu.
ya. Dalam perang juga kan juga Nabi pernah ditanya oleh Salman Al Farisi kan, eh, eh, ya sahabat lain ya, ketika disuruh untuk turun dari gunung, nah ini firman atau tidak, atau pendapat Nabi sendiri. Oh ternyata itu pendapat Nabi sendiri, hanya ya strateginya tetap di atas gunung ya. Kemudian Salman Al Farisi juga kan mengajukan apa untuk menggali parit itu. Nah jadi eh, dalam hal tertentu itu sahabat Nabi melakukan konfirmasi, tetapi petani tadi tidak melakukan konfirmasi karena itu dianggap sebagai wahyu ya, sebagai firman dari Allah, sehingga tidak banyak bertanya dan langsung mengamini. Kan tapi ya itu akhirnya kormanya tidak jadi gitu. Jadi ini yang terkait dengan peran Nabi ya, atau syarufat an-nabawiyah, sehingga nanti urusan-urusan lain ya yang tidak terkait dengan dengan ibadah, tidak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ya, dengan agama, ini Nabi ini menyerahkan kepada sahabat ya yang lebih tahu ya, membuat pedang, kemudian apalagi ya itu industri gerabah ya, piring dan lainnya yang dijadikan barang dagangan ya, mendulang emas ya, kemudian membangun rumah, itu kan semuanya diserahkan kepada sahabat itu. Oleh karena itu ya sangat penting ya untuk mengetahui tadi peran-peran Kanjeng Nabi. Maka dalam banyak hadis ya, misalnya di dalam hadis tentang isbal ya yang kemarin kita bahas itu kan Sayyidina Abu Bakar ya bertanya ya, loh Kanjeng Nabi ini saya juga sering isbal, ini sering memanjangkan celana, nah nanti saya juga masuk di dalam itu orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ya, nanti tidak termasuk golongan yang golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ya kamu tidak termasuk di dalamnya ya, karena kamu tidak sombong dalam berpakaian itu. Nah ini ya bentuk-bentuk konfirmasi itu yang terkait dengan ya itu atau sorufat an-nabawiyah, sehingga atau sorufat an-nabawiyah ya, peran-peran Kanjeng Nabi ini di dalam hadis juga sangat perlu diperhatikan ya, selain sababul wurud, selain konteks dan lain sebagainya, ini juga sangat penting. Itu kurang lebihnya, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.